Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat renungan Islam yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Sahabat renungan Islam, jangan pernah mendahului sesuatu yang belum terjadi. Apakah Anda mau mengeluarkan kandungan sebelum waktunya dilahirkan? Atau memetik buah-buahan sebelum masa? Hari esok adalah sesuatu yang belum nyata dan belum bisa diraba sama sekali. Belum berwujud, tidak memiliki rasa dan warna. Jika demikian, mengapa kita harus menyibukkan diri kita dengan hari esok, mencemaskan kesialan-kesialan yang mungkin akan terjadi padanya? Memikirkan kejadian-kejadian yang akan menimpanya dan meramalkan bencana-bencana yang bakal ada di dalamnya. Bukankah kita juga tidak tahu apakah kita akan bertemu dengannya atau tidak? Dan apakah hari esok kita itu akan berwujud kesenangan atau kesedihan? Yang jelas sahabat renungan Islam, hari esok masih ada dalam alam gaib dan belum turun ke bumi. Maka tidak sepantasnya kita menyeberangi sebuah jembatan sebelum sampai di atasnya. Sebab siapa yang tahu bahwa kita akan sampai atau tidak pada jembatan itu? Bisa jadi langkah kita terhenti sebelum sampai di jembatan itu. Atau mungkin pula jembatan itu sudah hanyut terbawa arus terlebih dahulu sebelum kita sampai di atasnya. Dan bisa jadi pula kita akan sampai pada jembatan itu dan kemudian menyeberanginya. Di dalam Islam, memberi kesempatan kepada pikiran untuk memikirkan masa depan dan membuka alam gaib. Dan kemudian terhanyut dalam kecemasan-kecemasan yang baru diduga darinya adalah sesuatu yang tidak dibenarkan sama sekali. Pasalnya, hal itu merupakan tulul amal, angan-angan yang terlalu jauh. Secara nalar, tindakan itu pun tidak masuk akal. Karena sama halnya dengan berusaha perang melawan bayang-bayang. Namun ironisnya, kebanyakan manusia di dunia ini justru banyak yang termakan oleh ramalan-ramalan tentang kelaparan, kemiskinan, wabah penyakit, dan ekonomi yang kabarnya akan menimpa mereka. Padahal semua itu hanyalah bagian dari kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 268. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, menyuruh kamu kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Sahabat renungan Islam yang berbahagia, mereka yang menangis sedih menatap masa depan adalah yang menyangka diri mereka akan hidup kelaparan, akan menderita sakit selama setahun dan memperkirakan umur dunia ini tinggal 100 tahun lagi. Padahal orang yang sadar bahwa usia hidupnya berada di genggaman yang lain tentu tidak akan menggadaikannya untuk sesuatu yang tidak ada. Dan orang yang tidak tahu kapan akan mati tentu salah besar bila justru menyibukkan diri dengan sesuatu yang belum ada dan tak berwujud. Biarkan esok itu datang dengan sendirinya. Jangan pernah menanyakan kabar beritanya. Jangan pula pernah menanti serangan petakannya. Sebab hari ini Anda sudah sangat sibuk. Jika Anda heran, maka lebih mengherankan lagi orang-orang yang berani menebus kesedihan suatu masa yang belum tentu matahari terbit di dalamnya dengan bersedih pada hari ini.
Oleh karena itu, hindarilah angan-angan yang berlebihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.